Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanuraini Perswanti. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai linear programming metode grafik. Di sini ada programming linear adalah metode atau teknik optimasi matematis yang digunakan untuk menentukan nilai optimal dari suatu fungsi objektif yang umumnya bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan. Fungsi objektif ini merupakan fungsi linear yang terdiri dari beberapa variabel keputusan. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, teknik, dan riset operasional untuk membuat keputusan yang optimal di bawah kendala yang terbatas. Fungsi kendalanya itu menentukan apa yang ingin dioptimalkan, maksimal atau minimal, dan merumuskannya dalam bentuk fungsi matematis, dan menentukan semua batasan dan kondisi yang harus dipenuhi dan merumuskannya dalam bentuk fungsi matematis. Selanjutnya ada fungsi kendala. Fungsi kendala adalah fungsi matematis yang menggambarkan batasan atau pembatasan dalam masalah optimasi. Fungsi kendala membatasi nilai yang bisa diambil oleh variabel-variabel keputusan untuk memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Di sini ada contoh tabel sumber daya, kegiatan, dan kapasitas. Selanjutnya ada modal matematis. Pada umumnya modal matematis untuk kondisi maksimal dan minimum yang mana ada perbedaan pada kendala. Pada kasus maksimal biasanya berbentuk persamaan kurang dari, dan untuk kasus yang minimum berbentuk ketidaksamaan lebih dari. Maksimum kan di sini ada Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah Cn Xn. Kendala atau pembatasnya yang pertama itu C11 X1 ditambah C12 X2 ditambah C1n Xn kurang dari B1. Yang keduanya C11 X1 ditambah C22 X2 ditambah C2n Xn kurang dari B2. Di sini maksimumkannya Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah Cn Xn. Kendala atau pembatasnya yang pertama C11 X11 ditambah C12 X2 ditambah C1n Xn lebih dari B1. Yang keduanya C11 X1 ditambah C22 X2 ditambah C2n Xn lebih dari B2. Selanjutnya ada asumsi pada linear programming. Asumsi kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan dan kendala adalah proporsional terhadap nilai variabel tersebut. Penjelasannya, misalnya jika biaya produksi per unit adalah 10, maka total untuk memproduksi 5 unit adalah 50 dan untuk 10 unit adalah 100. Tidak ada diskon kuantitas atau skala ekonomis yang menyebabkan perubahan proporsionalitas. Di sini ada contoh kasus. Kasus 1 akan terjadi jika ada biaya awal yang berkaitan dengan permulaan produksi produk 1. Misalnya mungkin ada biaya yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas produksi, mungkin juga ada biaya yang berkaitan dengan mengatur distribusi produk baru. Kasus 2 dapat terjadi dikarenakan terdapat hasil marginal yang meningkat AZ yang disebabkan karena menaikkan X1 sebesar 1 unit, maka Z akan meningkat lebih tinggi dari proporsional yang ada. Selanjutnya ada keterpisahan. Asumsi fungsi tujuan dan kendala dapat dijumlahkan secara langsung dan interaksi antar variabel keputusan. Penjelasannya, kontribusi suatu variabel keputusan terhadap hasil akhir adalah independen dan dapat dijumlahkan. Divisibilitas variabel keputusan harus bisa mengambil nilai pecahan kontinu, bukan hanya nilai bulat integral. Penjelasannya, asumsi ini penting karena memungkinkan solusi untuk variabel keputusan dalam bentuk pecahan. Kepastian, semua koefisien dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periodik analisis. Penjelasannya, asumsi ini mengharuskan semua parameter dalam model seperti biaya, ketersediaan sumber daya, dan kebutuhan diketahui dan pasti. Tidak ada unsur ketidakpastian atau variabel dalam koefisien ini. Di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama X sama dengan 1,0, dan yang keduanya 0,1 dan 1,1. Sini ada aktivitas dipenuhi 3, 5, dan 8.
Ini adivitas dilanggarnya kasus 1 359, kasus 2 357. Kasus 1 adalah mengenai fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah x1 kali x3 sehingga Z sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 9 untuk x1 sama dengan x2 sama dengan 1. Kasus ini akan timbul apabila kedua produk tersebut adalah komplementer atau pelengkap. Misalnya mempromosikan produk dapat dilakukan kampanye bersama untuk menghemat biaya promosi, pada akhirnya yang meningkat laba. Kasus 2 juga melanggar prinsip aditivitas karena ada unsur tambahan dalam fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dikurang x1 dikurang x1 x2 sehingga Z sama dengan 7 untuk x1 sama dengan x2 sama dengan 1. Misalnya, andaikan kedua produk tersebut memakai mesin dan peralatan yang sama, jika salah satu produk dihasilkan secara tersendiri, maka mesin dan peralatan diperuntukkan bagi satu pengguna saja. Akan tetapi produksi kedua produk memerlukan pemindahan proses produksi secara bergantian dengan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menghentikan sementara proses produksi dari satu produk dan menyiapkan proses produk-produk yang lain. Selanjutnya di sini ada identifikasi variabel, lalu identifikasi tujuan. Selanjutnya formulasi tujuan dan kendalanya, membuat grafik kenal kendala, lalu menentukan variable area, lalu menentukan titik variabel keputusan. Selanjutnya memilih variabel keputusan. Di sini ada contoh soal, maksimumkan 15A ditambah 25B sama dengan 6A ditambah 8B sama dengan 36 atau 2A ditambah 2B sama dengan 18. Disederhanakan karena bisa dibagi 2. A kurang dari 4, B kurang dari 6A dan B lebih dari 0. Titik potong 3A ditambah 2B sama dengan 18. A sama dengan 0, 2B sama dengan 18, B sama dengan 9. B 0, 3A sama dengan 18. Di sini kita bisa lihat untuk K2-nya itu B kurang dari 4 dan K3-nya itu B kurang dari 6. Potongan antara 3A dan 2B, potongan antara 3A dan 2B sama dengan 18 dan 3/4 ditambah 2B sama dengan 18. 12 ditambah 2B sama dengan 18, 2B sama dengan 6, B-nya itu 3B sama dengan 3B sama dengan 3, A-nya sama dengan 4A. B sama dengan 6B, 3A ditambah 2 dikali 6 sama dengan 18, 3A ditambah 12 sama dengan 18, 3A ditambah 12 sama dengan 18, 3A sama dengan 6A-nya itu 2, jadi A, B 4,0. Titik variabelnya A 0,6, B 6,2, C 3,4, D 0,4. Lalu kita masukkan ke dalam tabel titik variabelnya. Untuk yang pertama itu A 0,6 dan Z 15A plus 25B-nya itu 15, 0 ditambah 25, 6 sama dengan 150, nilai optimumnya itu 150. Yang B 2,6. Z 15A plus 2B-nya itu 15 dibagi 2 ditambah 25, 6 sama dengan 30 ditambah 50 sama dengan 180. Nilai optimumnya 180. C-nya itu 3,4, 15 dalam kurung 3 ditambah 25 dalam kurung 4 sama dengan 60 ditambah 75 sama dengan 135. Nilai optimumnya itu 135. Yang D-nya 0,4. Z sama dengan 15A plus 5B-nya itu 15, 0 ditambah 25, 4 sama dengan 60. Nilai optimumnya itu 60. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.